Salam, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang menyapa kita minggu ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 21 setelah Trinitatis tanggal 24 Oktober 2021 diambil dari Ulangan 24 ayat 17 sampai ayat 18 dan bahan bacaan diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 3 dengan tema hidup rukun dengan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, khotbah minggu ini saya awali dengan satu kisah dari Tiongkok tentang perjalanan hidup seorang anak muda dari desa yang kuliah di kota dengan uang pas-pasan. Selama pemuda ini berada di perkuliahan untuk menghemat keuangan, dia mendatangi sebuah rumah makan untuk makan. Dia hanya memesan nasi diberi kuah saja. Suami istri pemilik warung berbelas kasih terhadapnya. Mereka yakin anak ini dari desa. Selesai makan, anak muda itu pesan makanan. Nasi diberi kuah saja untuk makan malam di tempat kos. Pemilik warung melayaninya. Tanpa sepengetahuannya, di bawah nasi dan kuah si pemilik rumah makan menaruh sepotong daging dan telur. Ketika anak muda itu membayar, sang pemilik warung berpesan supaya besok kembali lagi. Hal itu terjadi terus setiap hari sampai anak muda tersebut selesai kuliah. Suatu hari pemerintah melayangkan surat kepada pemilik rumah makan bahwa rumah makan akan digusur. Mereka sangat panik. Dalam suasana bingung, masuklah seorang pemuda memperkenalkan diri sebagai wakil direktur perusahaan. Dia disuruh oleh direktur untuk mengundang suami istri tersebut membuka kantin di perusahaannya. Mereka pun bertanya, siapa direktur tersebut? Laki-laki itu menjawab, kalian adalah penolong direktur kami melalui dendeng dan telur. Tiba-tiba muncullah pemuda yang saat kuliah hanya memesan semangkuk nasi putih. Saudaraku, apa yang dilakukan pemuda ini adalah sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada pemilik rumah makan. Dia merasa tanpa bantuan mereka tidak mungkin ia dapat menyelesaikan kuliahnya dan sekarang menjadi direktur perusahaan. Makanya dia mendirikan kantin untuk suami istri yang baik ini. Sangat mengharukan dan menyentuh hati. Saudaraku, inilah orang yang tidak lupa akan kebaikan di masa lampau. Dan bukan tipe orang yang lupa kacang akan kulitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan tema hidup rukun dengan sesama, mengingatkan kita bahwa kita hidup dimanapun tidaklah sendirian. Kita memiliki sesama manusia di sekitar kita. Untuk itu, mari hidup rukun dan tinggal bersama dengan damai. Hidup harmonis, saling melengkapi. Dan itu sangat-sangat indah, sangat-sangat baik, dan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, rukun itu indah karena menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya, komunitas apapun yang kita miliki, entah itu keluarga, gereja, serikat tolong-menolong atau STM, dongan sahuta, negara, dan lain-lain, jika kita hidup damai, bisa saling membantu, hidup rukun, saling mengasihi, saling melengkapi, maka energi kita akan tertuju untuk hal-hal yang positif dan produktif. Baik untuk berkarya, berbuat baik, bekerja, dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Beda saudaraku, jika kita saling menggigit, tidak peduli dengan sesama,
pikiran dan emosi kita akan terbuang dan terkuras untuk hal-hal yang negatif. Hanya sibuk dengan hal-hal yang menjatuhkan, menyalahkan, cari-cari kesalahan orang lain. Bahkan sibuk untuk saling menghancurkan. Sedikit-sedikit marah, sakit kepala, tidak bisa tidur, dan akibatnya energi terbuang percuma kepada hal-hal yang sia-sia. Mana kita bisa berpikir, berkarya, dan bekerja dengan maksimal jika hati kita tidak enak? Terakhir saudaraku, rukun itu sangat indah dan sangat baik adanya karena kerukunan adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133 ayat 3b, sebab kesanalah ke tempat orang-orang yang rukunlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan pasti mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita yang hidup rukun tersebut. Sungguh betapa luar biasa indah dan baik adanya jika kita hidup rukun dengan sesama. Untuk itu marilah kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Yang pertama, janganlah kita bak kacang lupa akan kulitnya. Peristiwa perbudakan, penyiksaan, kemiskinan tanpa hak dilecehkan, tidak dianggap manusia yang sederajat, bahkan sangat dihinakan dan hanya sebagai budak yang tidak berharga, merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Israel selama 3,5 abad di Mesir. Tentu pengalaman tersebut sangat menyakitkan, menjadi pelajaran yang sangat indah juga bagi bangsa Israel setelah mereka nantinya berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang makmur, penuh susu dan madu. Itu tepat setelah bangsa Israel di dataran Moab, Musa menasihati bangsa Israel agar jangan bak kacang lupa akan kulitnya. Di mana saat mereka sudah berada di tanah perjanjian, di sana mereka pasti diberkati oleh Tuhan agar mereka tidak boleh melupakan orang-orang terpinggirkan seperti para janda, yatim piatu, dan orang-orang asing. Karena Allah sangat memperhatikan kelompok ini. Bahkan Tuhan Allah sangat tertarik dan dekat di hatinya akan orang-orang seperti ini. Tentu saudaraku, kita sudah tahu bahwa di masa lalu kehidupan para janda, orang asing, dan anak-anak yatim kerap diperlakukan tidak adil, kurang diperhatikan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa Allah sangat peduli kepada mereka ini. Dalam Sakaria 7 ayat yang ke-10 jelas firman Tuhan berkata, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Mengapa sebagai umat Tuhan diingatkan agar mereka tidak menindas orang-orang miskin, janda, dan orang asing? Karena mereka dahulu atau orang-orang Israel dahulu seperti diungkapkan tadi adalah orang-orang asing, menderita, tertindas, budak di Mesir. Pengalaman yang pahit itu harus selalu mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang-orang yang miskin, orang-orang lemah yang diperlakukan tidak adil ini. Bahkan secara tegas firman Tuhan berkata, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrinya menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Keluaran 22 ayat 22 sampai ayat 24. Saudaraku, untuk itu supaya kita sadar bahwa salah satu syarat agar tercipta kerukunan umat manusia rupanya saudaraku, kue berkat Tuhan yang dicurahkannya kepada setiap kita, kepada keluarga kita, jangan dimakan sendiri. Perlu keadilan,
perlu kasih dan kepedulian. Perlu juga share kepada mereka yang kurang beruntung dalam hal hidup, dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal pakaian, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal inilah Allah menghendaki agar yatim, janda, orang asing mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Artinya saudaraku, janganlah kita mempersulit mereka dan menindas mereka, karena Allah juga sangat mengasihi mereka. Yang kedua saudaraku, penebusan Allah adalah sumber berkat dan kasih untuk hidup rukun. Ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, anugerah penebusan Allah atas Israel begitu luar biasa hebatnya. 10 tulah dijatuhkan Tuhan Allah kepada Mesir agar umatnya boleh keluar dari perbudakan Mesir. Apalagi saudaraku, saat Tuhan Allah menyatakan menjatuhkan tulah ke-10, di mana seluruh anak sulung di tanah Mesir meninggal. Mulai dari anak sulung hewan, anak sulung budak, anak sulung tawanan, hingga anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya. Sangat menyakitkan. Beda dengan keluarga Israel. Tidak ada satu keluarga pun yang kena tulah, karena darah anak domba dibubuhkan sedikit pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu pada tiap-tiap rumah keluarga Israel yang memakannya. Mereka benar-benar betul-betul dibebaskan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat dan oleh anugerah Allah yang begitu luar biasa. Dalam hal inilah kita lihat bahwa penebusan dan pembebasan umat Tuhan menjadi umatnya adalah penentu untuk hidup rukun, karena sekarang Allah sudah menjadi pemilik dan umatnya adalah warga kerajaan Allah yang dibebaskan dengan luar biasa oleh Allah. Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, peduli, dan pembebas dari berbagai perbudakan, pasti memberikan sejahtera, sukacita, dan berkat kehidupan bagi umatnya. Tanah Kanaan telah dijanjikan menjadi tanah tempat susu dan madu, berkat-berkat yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Nah saudaraku, untuk itu dengan momen penebusan, pembebasan, dan menjadikan kita umat yang dikasihinya, Tuhan ingatkan untuk mengingatnya sebagai momen untuk peduli dan rindu berbagi kasih kepada sesama, apalagi kepada mereka yang berkekurangan, anak-anak yatim, janda, orang miskin, terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang miskin secara rohani dan jasmani. Untuk itu segala bentuk penghalang karena status, ras, suku, dan lain sebagainya boleh dipatahkan, dihancurkan. Mengingat kita juga bukan apa-apa tanpa kasih dan berkat-berkat Tuhan yang melimpahi kita. Supaya kita dengan rela hati, sukacita berbagi dengan mereka yang tertindas ini. Dalam hal inilah, saudaraku, tercipta hidup yang saling menghargai. Karena semua sama-sama menyadari diri sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi-potensi khusus, sekaligus memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus pula. Kita yang kuat boleh menolong mereka yang lemah, dan mereka yang lemah boleh melengkapi kita yang kuat. Itulah sebabnya Paulus berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat yang kedua. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada yang sanggup memberi pertolongan, dan sebaliknya selalu ada pula orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, gaya hidup individualisme dan eksklusivisme harus disingkirkan supaya kebahagiaan akibat kerukunan tersebut dapat dinikmati bersama.
Itulah makna kekristenan sejati seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu adanya. Yohanes 17 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kerukunan itu memang sulit. Tapi firman Tuhan katakan sangat indah dan baik adanya. Untuk itu bersama Tuhan Yesus Kristus dan dengan dilandasi pemahaman berlimpahnya berkat di balik hidup yang damai dan rukun tersebut, setiap kita akan mudah mengusahakan dan mewujudkannya. Yakni mari kita mengingat para janda, orang-orang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang asing, anak yatim. Dan juga marilah kita semakin lebih menghargai sesama kita manusia. Kita mengingat bahwa kita dahulu juga adalah orang-orang miskin. Dan semua berkat-berkat yang kita terima itu adalah berkat-berkat Tuhan untuk kita bagikan bagi sesama kita. Sehingga orang-orang yang mau menghargai, orang-orang yang mau menolong orang lain, tentu sudah menghargai bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita supaya tidak lupa akan kacang, akan kulitnya. Tapi kita menghargai, mengingat berkat-berkat Tuhan. Dan juga mau share, mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.